Baik, kita sudah pernah membahas sebenarnya terkait dengan materi pengembangan bahan tanaman menjadi obat tradisional, namun waktu itu bahasanya sampai ke formulasi. Ya, ini ada bahasanya di teknologi bahan alam. Dan materi hari ini sebenarnya merupakan kelanjutan dari materi yang formulasi tersebut, di mana suatu tanaman itu baru bisa dijadikan sebagai obat tradisional, yakni golongan jamu, OHT atau fitofarmaka, khususnya fitofarmaka di sini gitu ya, ketika memang tanaman tersebut secara penelitian baik praklinis maupun klinis sudah teruji, baik dalam hal keamanan, kemudian efek farmakologi, dan juga terkait dengan standar atau mutunya. Hari ini kita akan fokus hanya pada uji praklinis, di mana uji praklinis ini merupakan salah satu tahapan yang nanti akan kita lanjutkan ke tahapan uji klinis. Ini saya rasa juga pernah Anda peroleh ya, materi ini terkait dengan jenis-jenis tanaman yang bisa dijadikan sebagai obat tradisional. Oke, saya ingatkan kembali, obat tradisional itu adalah sediaan obat ya berbahan alam, berbasis bahan alam yang mendapatkan nomor izin pemerintah sebagai jamu, OHT ataupun fitofarmaka. Nah, itu adalah obat tradisional. Jadi ketika ada berbicara obat tradisional ya kaitannya adalah tiga itu. Tapi ketika berbicara ramuan herbal maka itu adalah cakupan umum, yakni setiap penggunaan tanaman untuk pengobatan. Nah, itu adalah ramuan herbal. Anda ngambil tanaman dari halaman rumah, nah, kemudian Anda gerus, Anda minum, nah itu adalah ramuan herbal, bukan obat tradisional gitu. Kalau obat tradisional sendiri, ya sesuai dengan amanat dari Permenkes bahwa ada 3 golongan obat tradisional, yakni jamu, OHT, fitofarmaka. Nah, ketiga golongan tersebut tentunya juga memiliki karakteristik yang berbeda-beda, memiliki perbedaan persyaratan dan sebagainya. Kita perhatikan, ini juga sudah pernah kita bahas ya, herbal itu ada yang memang memiliki riwayat empiris, ada yang tidak memiliki riwayat empiris. Yang memiliki riwayat empiris kita kenal sebagai herbal tradisional, dan yang memiliki riwayat empiris inilah yang bisa dijadikan sebagai produk jamu. Jadi obat tradisional jamu itu syaratnya apa? Memiliki riwayat empiris. Nah, namun ada juga sebenarnya tanaman-tanaman yang meskipun dia memiliki riwayat empiris, tapi pada saat dia digunakan jadi obat tradisional, jadi di luar riwayat empirisnya, maka ini tidak bisa dijadikan sebagai jamu. Jadi jamu itu berdasarkan pada riwayat empiris harus sesuai khasiatnya, kemudian juga harus sesuai terkait dengan campuran bahannya dan sebagainya. Oke, kemudian tanaman apa saja yang bisa dijadikan sebagai OHT? Yang bisa dijadikan sebagai OHT ini tentunya yang pertama dia harus memiliki riwayat empiris. Nah, kenapa? Ini sudah kita jelaskan dulu ya, di mana adanya riwayat empiris ini bisa menjadi pengganti untuk uji klinis. Kenapa? Karena OHT ini tidak dipersyaratkan harus ada uji klinis. Namun, uji keamanannya pakai apa? Yakni dengan adanya riwayat empiris. Dan selain riwayat empiris, OHT ini juga harus ada uji praklinis. Uji praklinis inilah yang nanti akan kita bahas selama beberapa menit ke depan ya. Nah, kemudian kita mengenal ada fitofarmaka. Apa saja yang bisa dijadikan fitofarmaka? Yang bisa dijadikan fitofarmaka adalah semua jenis tanaman kecuali yang tidak bisa ditumbuhkan di Indonesia. Jadi fitofarmaka ini tidak diwajibkan tanaman itu memiliki riwayat empiris. Meskipun tanamannya baru, misalkan ya, ditemukan di suatu pedalaman hutan, tapi ketika dia memiliki efek farmakologi, bisa dijadikan fitofarmaka selama dia melewati tahapan uji klinis. Nah, kalau dia melewati tahapan uji klinis, tentunya dia harus melalui tahapan uji praklinis. Nah, jadi ketika kita berbicara uji klinis, itu sudah include di dalamnya ada uji praklinis. Tapi tidak dipersyaratkan harus ada bukti empiris. Nah, itu bedanya. Oke. Dan ketika kita berbicara obat tradisional di sini, maka kita berbicara tentang fitofarmaka. Ya. Kenapa? Kita sudah bahas juga nih sebelumnya bahwa fitofarmaka ini adalah golongan obat tradisional yang tahapan pengujiannya setara dengan obat kimia. Gitu. Nah, kenapa harus setara? Supaya gitu ya, tenaga medis ini mau menggunakan obat tradisional pada proses pengobatan formal atau modern.
Jadi ujinya harus sama. Gitu. Nah, sehingga memang saat ini yang kita upayakan untuk bisa maju itu adalah fitofarmaka. Oleh karena itu, pemerintah sekarang sudah mengeluarkan tuh tahun 2022 ya, terkait dengan adanya formularium fitofarmaka. Itu ada di bahasan saintifikasi jamu kemarin ya. Ada formularium fitofarmaka yang baru keluar. Kalau Anda download di dalamnya itu banyak mengandung informasi-informasi terkait dengan tanaman obat. Mungkin kita akan sedikit bahas di pertemuan minggu depan ya. Oke, kemudian kalau kita lihat gitu ya, terkait dengan pengembangan ramuan herbal menjadi obat tradisional tadi, maka ada beberapa tahapan yang harus dilalui. Setiap tahapan ini, kalau Anda nanti lihat, sebenarnya ini erat kaitannya dengan beberapa materi-materi yang sudah Anda peroleh sebelumnya. Dari mulai botani farmasi, standarisasi bahan alam, fitokimia, sampai yang terakhir adalah teknologi bahan alam di semester sebelumnya. Jadi, tumbuhan ini ketika dia mau dikembangkan, maka kita harus pilih dulu antara budidaya dan liar. Nah, budidaya dan liar pemilihannya juga sudah kita bahas secara rinci di pertemuan TBA, teknologi bahan alam. Jadi saya nggak akan bahas lagi. Dan Anda sudah bisa memilah keuntungan dan kelemahan dari setiap tanaman ini. Nah, permasalahannya adalah hanya sedikit tanaman-tanaman yang berkhasiat obat yang dibudidayakan. Sebagian besar masyarakat mengambil dari tumbuhan liar. Ini menjadi masalah. Makanya dilakukan upaya konservasi. Nah, sayangnya kenapa? Contoh saja gitu ya, status mega biodiversity Indonesia itu turun dari peringkat 2 ke peringkat 4. Penurunan ini tentunya bukan Indonesia sebagai juara nanti bisa jadi juara satu lagi, bukan. Tapi penurunan ini didasarkan pada apa? Adanya kepunahan spesies. Jadi yang awalnya spesiesnya itu banyak, tapi karena eksploitasi berlebihan akhirnya punah. Sehingga spesies ini tidak bisa tergantikan oleh spesies lain. Nah, ini menjadi permasalahan. Makanya sebelumnya kita sudah pernah bahas bagaimana strategi kita mengembangkan satu tanaman berhasil obat menjadi produk obat tradisional. Kita kenal ada upaya budidaya terlebih dahulu ya. Itu sudah kita bahas dulu. Jadi kita nggak akan bahas ulang. Kemudian proses panen ini juga mempengaruhi di mana proses panen ini sangat bergantung pada jenis bahannya. Ada yang panennya dipetik, ada panennya digunting, ada yang panennya itu di apa namanya itu dicabut dan sebagainya. Dan proses panen ini sebisa mungkin tetap menjaga kualitas. Contohnya misalkan ketika kita panen rimpang, maka ketika panen rimpang itu sebisa mungkin rimpangnya jangan sampai terluka. Kalau rimpangnya terluka bisa masalah, gitu ya. Nah, ini jadi perhatian kita. Dan kemudian setelah panen, ini juga pasca panen tetap kita upayakan terjaga. Ada beberapa tahapan pasca panen dari pencucian, sortasi, sampai akhirnya penyimpanan. Kita masih ingat gitu ya, ada 3 hal yang perlu kita perhatikan pada saat kita mempersiapkan Simplicia obat tradisional. Yang pertama adalah upaya prapanen, yang kedua upaya proses panen, dan ketiga adalah upaya pasca panen. Di mana ketiganya ini sangat berperan penting untuk menghasilkan Simplicia terstandar yang kemudian ke depannya akan menghasilkan produk obat tradisional yang juga terstandar. Oke, kemudian setelah jadi Simplicia, ini belum tentu langsung kita gunakan. Ini harus kita standarisasi supaya kita hasilkan standar Simplicia yang memenuhi standar. Nah, Simplicia memenuhi standar inilah yang nantinya akan kita olah menjadi obat tradisional. Nah, standarisasi sudah kita bahas juga ya di 2 materi sekaligus, ya materi di teknologi bahan alam dan juga standarisasi bahan alam, yakni di sini meliputi parameter spesifik dan non spesifik. Jadi saya nggak akan bahas ulang lagi di sini karena ini Anda sudah pernah peroleh informasinya, hanya tinggal mengingatkan kembali. Dan kemudian Simplicia terstandar ini kemudian kita kembangkan. Kalau Simplicia ini memiliki riwayat empiris, ada data empiris yang sangat kuat, tercatat gitu ya di buku-buku kuno, maka bisa dipastikan di sini keamanan kualitas, keamanannya dan juga khasiatnya ada terjamin ya. Jadi data empiris itu bisa menjamin keamanan dan kualitas dan khasiat. Nah, ketika ini sudah dikatakan aman karena sudah dilakukan digunakan secara turun-temurun, maka berikutnya diformulasi dan diurus izin edarnya dengan keluarnya NIE ya, nomor izin edar. Kemudian kita peroleh produk obat tradisional jamu. Jadi jamu itu asal dari riwayat empiris, meskipun tidak ada uji praklinis maupun klinis, ini sudah bisa diedarkan. Kemudian
Setelah kita ketahui dia dapat data empirik, kita kembangkan lagi sampai akhirnya kita lakukan pengujian praklinis. Nah, pengujian praklinis ini nanti ketika kita registrasi, dia akan mendapatkan IME dan mendapatkan golongan obat herbal terstandar. Nah, kalau kita perhatikan di sini, maka OHT ini selain dia pernah mengalami uji praklinis juga memiliki data empiris. Inilah yang akan kita bahas ya selama 1 jam ke depan gitu ya, kurang lebih terkait dengan pengujian praklinis. Di pengujian praklinis ini nanti kita akan temukan efek farmakologi, dosis, toksisitas, terapeutik atau toksisitas khusus, dan lain sebagainya. Kemudian, ketika ini akan dikembangkan menjadi fitofarmaka, maka terlebih dahulu si bahan obat tersebut kita formulasi sesuai dengan sediaan yang nanti akan diedarkan atau diregistrasi. Jadi kalau sediaannya dijadikan kapsul, maka formulasinya dalam bentuk kapsul. Kalau sediaannya dalam bentuk kaplet, formulasinya dalam bentuk kaplet. Seperti itu. Dan kemudian lakukan uji tahap klinis, di mana tahap klinis ada 4 tahapan sebenarnya. Di mana tahapan 1, 2, 3 ini adalah pre-market, ya, di mana tahapan 1, 2, dan 3 ini obat itu digunakan kepada pasien atau sukarelawan yang terkontrol. Adapun di tahap keempat, nah ini sudah post-market, artinya produk sudah diedarkan. Gitu. Sampai akhirnya ketika tahap 4 selesai, maka jadilah fitofarmaka. Baik. Jadi secara umum pengembangan dari ramuan herbal menjadi obat tradisional, yakni fitofarmaka itu ada 8 tahapan, gitu ya, secara umum. Sebenarnya dari 8 ini bisa dipecah-pecah lagi. Oke, kemudian ini adalah rangkaian dari proses penemuan suatu obat baru. Jadi kalau Anda perhatikan, penemuan obat baru itu tidak bisa dalam jangka waktu 1 bulan, bahkan 1 tahun, ya. Tapi bisa mencapai 16 tahun kalau lihat dari sini. Kebayang nggak? 16 tahun itu dari semua bahan yang diuji, cuma satu yang kemungkinan approval. Satu yang kemungkinan dia diloloskan menjadi obat. Saking besarnya gitu ya, atau lamanya penelitian, maka memang termasuk fitofarmaka di sini, produk-produk fitofarmaka sampai sekarang memang jumlahnya tidak terlalu besar. Gitu ya. Ya, karena di sini ada komponen-komponen yang kurang lengkap sehingga kemungkinan pada tahap ujinya dia menjadi tidak lolos. Atau ada yang ketika dia pengujian, nah ternyata muncul efek-efek yang tidak diharapkan, maka menjadi tidak lolos juga. Nah, jadi kalau Anda perhatikan, ini tahapan penemuan saja untuk ini bisa sampai 2 tahun gitu ya. Kemudian juga uji praklinis ini bisa sampai 4 tahun, sampai uji klinis itu bisa sampai 10 tahun ya. 6 tahun lah ya, 6 sampai 10 tahun lah. Jadi luar biasa panjangnya gitu ya penemuan obat itu. Dan ini adalah penjabaran dari penemuan obat dari mulai kita lihat ada early drug discovery, jadi penemuan obat tahapan awal, di mana di tahapan awal ini biasanya kita temukan dari sumber tanaman dan sebagainya, lakukan uji klinis, kemudian nanti direview oleh otoritas terkait, kalau kita Badan POM ya, kalau Amerika FDA, kemudian dilakukan post market monitoring, atau ada yang mengatakan uji surveillance, dan ini adalah uji klinis tahap keempat. Nah, seperti ini ininya gambaran lainnya gitu ya, bagaimana suatu obat ditemukan. Dan penemuan obat itu tentunya diawali dengan pemilihan simplicia. Nah, kita sudah bahas ya sebelumnya, simplicia itu apa? Yakni harus merupakan bahan berkhasiat. Jadi kalau bukan bahan berkhasiat tidak bisa jadikan simplicia. Harus bahan alamiah. Jadi kalau tidak alamiah berupa sintetik bukan simplicia. Harus apa namanya itu aman digunakan gitu ya. Tidak memiliki efek toksik dan juga tidak mengalami pengolahan apapun yang mengubah bentuk bukan bentuk ya, yang mengubah morfologi dan juga definisi. Sehingga pengolahan yang dibolehkan adalah pengolahan yang tidak mengubah apapun. Contoh misalkannya dengan cara mencuci. Nah, jadi simplicia ketika dicuci ya tetap aja namanya simplicia. Simplicia dikeringkan tetap aja namanya simplicia. Dirajang tetap aja namanya simplicia. Hanya beda ukuran saja. Tapi ketika dia sudah disari, sudah bukan simplicia lagi. Itu sudah hasil sari, kita kenal ekstrak.
Jadi kalau udah melalui tahapan penyarian, maka itu yang bukan lagi kategori simfisian. Jadi karena udah berubah secara morfologi, udah berubah secara definisi. Oke, kemudian tahapan awal yang bisa kita lakukan untuk melihat adanya potensi dari suatu tanaman adalah screening fitokimia. Screening ini adalah screening yang paling awal dan paling mudah, ya. Di mana screening fitokimia ini adalah untuk melihat adanya senyawa-senyawa golongan tentunya, golongan senyawa aktif yang terdapat di dalam satu bahan. Dari golongan itu, ini akan menjadi guidance bagi kita untuk menentukan kira-kira efek apa yang nanti akan muncul. Nah, kemudian selain screening fitokimia, juga ada screening aktivitas. Jadi tanaman itu selain dia memiliki khasiat, memiliki kandungan senyawa, juga ada potensi khasiat yang ada di situ. Nah, kita lihat dulu tentang screening fitokimia. Jadi screening fitokimia ini adalah tahapan awal. Tapi tidak bisa kita menjadikan screening fitokimia ini sebagai base atau dasar penetapan aktivitas farmakologi. Ya. Jadi ketika misalkan Anda tuliskan di situ, oh hasil screening fitokimia positif alkaloid, wah maka ini bisa dijadikan sebagai obat untuk susunan saraf pusat. Nggak bisa, gitu ya. Oh ini kandungannya flavonoid, oh bisa ini untuk anti kanker. Nah, nggak bisa seperti itu, gitu ya. Kenapa? Karena screening senyawa aktif di fitokimia itu adalah screening awal yang sifatnya general. Jadi general dan generalisir, gitu. Jadi umum dan dia mengeneralisir bahwa oh ada flavonoid, dan flavonoidnya entah apakah itu flavonol, flavon, isoflavon dan sebagainya, kita nggak tahu. Nah, di screening awal ini karena di sini tujuannya hanya untuk melihat ada tidaknya senyawa, bukan untuk melihat senyawa yang lebih spesifik, maka metodenya juga sebisa mungkin metode yang murah dan juga metode yang cepat, gitu ya, dan mudah diaplikasikan. Jadi tidak bisa screening fitokimia menggunakan metode-metode yang menggunakan instrumen yang sulit. Contoh, mau screening fitokimia, kita gunakan HPLC, ya nggak bisa. Gitu. Kenapa? HPLC itu pertama butuh optimasi dulu. Kedua, setelah pengujian itu kemungkinan setengah jam. Setelah beres menguji, kita clearance, kurang lebih bisa 2-3 jam. Lama sekali. Atau spektrofotometer UV visible. Nah, ketika kita melakukan pengujian menggunakan spektrofotometer UV visible, maka dibutuhkan pembanding. Nah, ini juga nggak bisa, gitu ya, terlalu ribet. Mau menguji flavonoid, pembandingnya apa? Cari dulu pembandingnya, lama. Nah, di mana screening ini gunakanlah metode-metode yang cepat, menghasilkan hasil yang akurat, dan jika hasilnya bisa langsung terdeteksi juga. Maka metode yang relatif paling banyak digunakan adalah reaksi kimia, ya. Jadi reaksi kimia itu paling mudah, paling cepat, ya, sehingga paling banyak diaplikasikan di screening fitokimia. Oke, kemudian setelah screening fitokimia, tentunya kita pastikan bahwa bahan mengandung senyawa-senyawa yang dibutuhkan, senyawa yang memiliki potensi. Gitu. Jadi baru memiliki potensi, tapi potensinya apa? Entah. Nah, kemudian berikutnya kita juga melakukan tahapan pasca panen. Di mana tahapan pasca panen ini adalah kita melakukan upaya sortasi terkait dengan bahan-bahan tanaman yang tidak bisa atau tidak layak digunakan. Kebayang gitu, Anda mau membuat obat, tapi si tanamannya itu bekas gigitan ulat. Nah, mungkin kalau Anda yang membuat apa namanya itu ya, kalau kita mau curang misalkan ya, akan nggak ada yang tahu bisa. Tapi kebayang nggak ketika kita yang mengkonsumsi obat tersebut dan bahannya bukanlah bahan yang berkualitas, maka bukan kesembuhan yang kita peroleh, justru menjadi mudarat. Gitu. Makanya sortasi ini penting. Oleh karena itu gitu ya, pembuatan obat itu nggak bisa dilakukan oleh sembarang orang. Harus dilakukan oleh orang-orang yang kompeten dan bertanggung jawab secara moral etik. Makanya kenapa di ujian CBT ada satu bagian ujian soal gitu ya, namanya adalah SBA, Social Behavior dan Administrasi. Behavior ini kaitannya adalah dengan kepatuhan kita terhadap kode etik. Nah, selanjutnya ini, Pak, kapan itu kaitan eratnya dengan kode etik gitu. Kalau kita yang mau curang bisa-bisa aja nggak ada orang yang tahu, tapi ketika dikaitkan dengan kode etik, maka bahan-bahan yang habis digigitan ulat buang, bahan-bahan yang dia sudah rusak buang, dan sebagainya. Tidak hanya sekedar mencari keuntungan.
Oke, di penanganan pasca panen juga sudah kita bahas ya dari mulai operasi sampai pemeliharaan mutu. Saya nggak akan bahas ulang kembali. Silakan nanti Anda buka materi yang pernah Anda peroleh sebelumnya. Baik, kemudian berikutnya kita masuk ke uji screening farmakodinamika. Di sini juga dilakukan uji khasiat. Nah, kenapa dikatakan farmakodinamika? Kita lihat farmakodinamika ini secara istilah itu berkaitan dari dua istilah ya. Ada farma, ini berkaitan dengan obat, ya berkaitan dengan penggunaan pilihan farmasi, dan farmakodinamika, dinamis, berubah, ada perubahan yang terjadi, ada pengaruh yang terjadi, gitu ya. Sehingga farmakodinamika ini mempelajari cara kerja obat, efek obat terhadap fungsi berbagai organ, dan pengaruh obat terhadap reaksi biokimia dan struktur organ. Jadi di farmakodinamika ini kita akan melihat bagaimana pengaruh organ-organ kita ketika kita mengkonsumsi suatu bahan obat. Nah, farmakodinamika ini penting. Kenapa? Karena pastinya apapun yang masuk ke dalam tubuh kita dalam bentuk senyawa kimia itu akan di metabolisme di hati. Sama. Yang kedua, dia akan di clearance di ginjal. Sehingga rata-rata gitu ya, orang-orang yang punya penyakit komplikasi itu larinya adalah ke ginjal dan juga ke hati. Nah, hati ini selama dia bisa berproses, maka dia bisa metabolisme, bisa menetralkan racun. Tapi ketika hatinya sudah mulai rusak, ini yang bakal merembet kemana-mana. Kenapa? Karena si toksin itu nggak terdetoksi, gitu. Tidak dirusak oleh si hati, sehingga dia akan kemana-mana, dan ujungnya adalah ginjal. Nah, sering terjadi, komplikasi. Kenapa? Hatinya kena, ginjalnya kena. Jangan dari sini ya. Makanya penting sekali ketika kita melakukan penelitian-penelitian atau ingin membuat suatu sediaan herbal, itu farmakodinamika itu harus ditelaah. Nah, oleh karena itu, tujuan dari uji farmakodinamika adalah untuk menganalisa pengaruh obat terhadap komponen tubuh dan tubuh itu sendiri. Nah, dan uji farmakodinamika ini nggak bisa dilakukan terhadap manusia dahulu, tapi harus terhadap hewan terlebih dahulu. Hati-hati ketika Anda melakukan tes kepada sukarelawan orang, ya teman Anda lah, sahabat dan sebagainya, tanpa Anda mengetahui hasil tes farmakodinamikanya, ini bisa menjadi masalah. Bisa menjadi masalah. Kenapa masalah? Bisa jadi teman Anda yang dia menjadi sukarelawan, ternyata dia alergi terhadap suatu bahan di dalam bahan tersebut. Sehingga yang paling parah bisa terjadi hipersensitivitas yang seperti orang buka bakar gitu ya. Ini menjadi masalah. Makanya kenapa terhadap hewan pun ketika kita mau menguji itu harus ada ethical clearance-nya dulu. Apalagi terhadap manusia ya. Terhadap manusia tidak hanya informed consent, tapi pastikan bahan yang kita gunakan, pilihan yang kita ujikan itu aman. Nah, oleh karena itu, untuk melihat keamanannya, pengaruhnya terhadap hewan, maka mau tidak mau gitu ya, di uji farmakodinamika ini hewannya harus dibedah. Karena kita akan melihat pengaruh dari penggunaan bahan terhadap organ-organ di dalam hewan. Nah, dari mulai ginjal, jantung, paru-paru, hati, itu dilihat semua. Gitu. Jadi hewannya harus dikorbankan. Makanya memang sebisa mungkin pengujian ini itu harus memberikan manfaat yang besar. Karena kita sudah mengorbankan makhluk hidup. Oke, itu ya. Nah, uji farmakodinamika inilah yang mengawali maksudnya uji praklinis. Nah, uji praklinis ini merupakan tahapan uji yang dilakukan untuk membuktikan keamanan dan khasiat dari suatu bahan obat yang dilakukan terhadap hewan uji sebelum nantinya ke manusia. Jadi uji praklinis ini mutlak harus dilakukan sebelum dilakukan uji terhadap manusia. Nah, hewan dan manusia itu kan berbeda secara morfologi dan sebagainya. Namun, diusahakan sebisa mungkin hewan uji pada uji praklinis itu harus yang mendekati morfologi manusia. Dan sebagai kadar informasi ya, hewan uji yang paling mendekati manusia secara gen dan sebagainya itu adalah babi sebenarnya. Jadi kalau ada orang makan babi itu seperti orang kanibalisme ya, memakan manusia lagi. Kenapa? Karena memiliki kemiripan DNA, hampir mirip. Wajar ya, babi haram untuk dimakan, seperti itu kondisinya. Dan kemudian kalau kita menggunakan babi kan mahal ya. Kenapa? Karena pengujian ini nggak bisa cuma menggunakan satu hewan. Kita harus menggunakan satu populasi.
Jadi populasi dibagi misalnya ada 3 grup dan satu grupnya itu ada 5 babi, itu kan mahal banget, luar biasa. Sehingga memang dipilihlah hewan-hewan yang memang cenderung lebih murah pada saat penggunaannya, yakni tikus. Kemudian ada lagi yang lebih mirip, yaitu Virginia pig, ya itu bukan babi Virginia, tapi marmut yang besar. Nah itu juga memiliki kemiripan, namun juga sama mahalnya. Oke, nah ini menjadi permasalahan sebenarnya. Jadi permasalahannya itu adalah kalau Anda perhatikan di Indonesia sekarang Phytofarmaka itu jumlahnya cuma 27-an sampai 33 kalau nggak salah ya. OHT itu kurang lebih ada 88 produk. Sedangkan jamu itu ada 11.000 produk. Nah, ternyata kenapa Phytofarmaka ini jumlahnya sedikit? Di samping ada kendala-kendala yang terkait dengan uji klinis, ternyata beberapa produk-produk dari OHT ataupun jamu yang diajukan untuk dilanjutkan ke Phytofarmaka ini data klinisnya kurang. Jadi karena data klinisnya kurang, maka tidak boleh langsung ke manusia. Gitu. Jadi hati-hati ketika kita melakukan eksperimental di S1 ya, di mana eksperimental ini dia menggunakan teman kita sebagai sukarelawan, pastikan data pengujian klinisnya, praklinisnya dan farmakodinamikanya itu lengkap. Nah, ini yang sering ditolak oleh Badan POM, di mana banyak tanaman-tanaman yang mau diujikan secara klinis, tapi ternyata datanya nggak lengkap. Kenapa harus lengkap? Karena di klinis itu pengujiannya ke manusia. Gitu. Jadi kalau uji ke manusia itu pastikan semua aspeknya itu beres. Jadi jangan sampai toksitas udah belum, udah berapa toksitasnya? Kayaknya aman deh, kayaknya aman. Tidak berdasarkan pada hasil uji. Nah ini kan jadi masalah. Gimana kalau ternyata menyebabkan kematian, gitu ya? Nah, maka ini bisa masuk kategori pembunuhan ya. Nah, kemudian pengembangan uji praklinis juga ini sekarang udah mulai banyak berkembang luas. Dulu uji praklinis itu banyaknya secara in vitro, menggunakan hewan uji. Terus ini kan mengorbankan makhluk hidup, kemudian juga biayanya mahal, belum tentu hasilnya bagus. Maka untuk saat ini, untuk melakukan shortcut, ya, jalan pintas supaya biaya tidak terlalu mahal, maka diawali dengan uji in silico. Nah, uji in silico ini apa? Ini adalah uji potensi efek farmakologi dari satu bahan, tapi nanti menggunakan software. Di uji in silico ini, kita harus tahu dulu senyawa utama yang ada dalam bahan tersebut apa, kemudian senyawa target yang ada dalam tubuh seperti apa, kemudian kita interaksikan. In silico mahalnya adalah di biaya investasi alat dan skill ya, software, alat dan kemampuan kita harus latihan dulu. Tapi kalau seandainya kita sudah menguasai, alatnya ada, maka ini menjadi metode yang paling murah. Dari in silico, maka kita lanjutkan ke pembuktian berikutnya. Bisa secara in vitro, bisa in vivo langsung. Kalau ada sel lain yang mewakili in vitro, maka bisa kita lakukan in vitro. Jadi contoh misalkan ya, dari in silico ini dia efektif untuk mengobati kanker. Misalkan ya, dia spesifik pada reseptor tertentu atau pada enzim caspase 3 misalkan untuk menginduksi adanya apoptosis. Nah, maka di in vitro diuji lagi. Terhadap apa? Sel lain. Ada sel lain di sini. Jadi sel lain ini adalah mewakili in vivo. Jadi ini adalah sel hidup yang diambil dari spesimen asli organisme, bisa manusia, manusianya tentu manusia normal, manusia yang terkena kanker dan sebagainya gitu ya dalam sel lain ini. Dan setelah sel lain ini terbukti atau in vitro ini terbukti, kita lanjutkan ke in vivo. Sehingga dengan adanya upaya seperti ini biayanya menjadi lebih murah. Nah, dari in vivo sendiri kita akan dapatkan beberapa bukti ya. Nah, kalau kita perhatikan di sini in vivo ini ada studi efek farmakologi dan ada studi toksikologi. Efek farmakologi tentunya untuk melihat dosis, untuk melihat khasiat, apakah sudah ada empiris dan sebagainya. Adapun untuk toksikologi ini nanti untuk melihat keamanan dari mulai dosis maksimal, dosis letal, dan juga toksitas khusus. Kemudian kita lanjutkan ke konversi dosis. Oke, untuk uji praklinis sendiri ini karena tadi melibatkan makhluk hidup, maka harus ada ethical clearance.
Ethical clearance nggak bisa diperoleh di sembarang tempat. Nah, itu harus diperoleh dari mana? Ada komite etik, jadi kita harus bikin proposalnya. Mereka mengatakan bukan proposal sebenarnya, tapi apa namanya itu protokol uji. Biasanya ada istilahnya protokol uji. Jadi kita buat protokol uji, kemudian kita sampaikan ke komite etik, kita presentasikan, sampai akhirnya kita mendapatkan izin untuk melaksanakan protokol tersebut. Nah, izinnya tersebut itu nanti kita simpan. Fungsinya untuk apa sih harus ada izin ethical clearance? Ketika kita mempublikasi, maka izin tersebut harus kita cantumkan. Nah, makanya kemarin ada gitu ya, salah satu mahasiswa bimbing saya, kita membahas tentang jurnal, kita sampaikan bahwa ini ujinya adalah in vivo, praklinis terhadap hewan. Tapi kok di sini aneh, anehnya apa? Dia tidak mencantumkan nomor ethical clearance, padahal terhadap hewan. Nah, kalau jurnalnya memang jurnal yang baik gitu ya, maka alangkah sebaiknya artikel-artikel yang dia praklinis tapi tidak mencantumkan ethical clearance bisa dipublikasi. Nah, jadi hati-hati ya ketika kita memilih jurnal, kita bisa telaah ini kaidah-kaidahnya. Kalau itu uji praklinis, apalagi uji klinis, maka ethical clearance-nya harus terlihat dengan jelas. Oke. Tahapan uji praklinis kita lihat gitu ya, ada 3 setidaknya. Ada uji khasiat dari bahan alam, jadi kita lihat dulu khasiatnya, baru nanti uji toksisitas. Nah, kalau ke manusia ke kita, nah kita uji dulu toksisitasnya, gitu ya, baru ke khasiat. Kenapa dibalik? Kalau ke hewan, ya, percuma kita melakukan uji toksisitas, tapi ternyata bahannya tidak berkhasiat. Contoh misalkan ya, kita menguji toksisitas dari penggunaan beras. Buat apa gitu? Kenapa? Karena beras itu tidak akan kita gunakan untuk obat. Nah, beras itu udah jelas dia makanan. Makanan itu secara karakteristik dia tidak berkhasiat dan memiliki indeks terapi yang besar. Artinya besar itu dosis letalnya itu besar banget lah gitu. Jadi dia dianggapnya tidak berbahaya atau tidak toksik. Nah, jadi kita tidak perlu mengukur bahan-bahan yang memang sudah bahan-bahan yang tidak memiliki khasiat dan biasa digunakan jadi makanan. Nah, yang diutamakan adalah bahan-bahan berkhasiat. Kenapa harus bahan berkhasiat? Karena di uji toksisitas ini kita melibatkan hewan uji, yakni makhluk hidup, kita akan mengorbankan mereka, dan tentunya toksisitas ini adalah untuk melengkapi bahwa bahannya aman digunakan dan juga berkhasiat. Itu poinnya. Jadi kalau kita uji toksisitas tapi kita nggak tahu ini tujuannya untuk menguji aktivitas apa, farmakologi apa, maka itu menjadi sia-sia. Maka uji tahap pertama adalah khasiat dari bahan alam dulu. Baru kita lanjutkan ke toksisitas tingkat 1, tingkat 2, dan tingkat 3. Dan juga dilanjutkan ke toksisitas khusus. Nah, inilah data-data yang perlu kita lampirkan di saat kita mau mengajukan upah farmaka. Jadi rata-rata ditolaknya itu karena data ini tidak lengkap. Oke. Khasiat dari bahan alam ini kita bisa berpatokan pada empiris kalau ada ya. Tapi kalau tidak ada empiris, maka kita bisa melihat dari kandungan kimia bahan yang dikaitkan dengan efek farmakologi. Saya contohkan begini. Misalkan ada suatu tanaman, ketika kita telusuri, ternyata senyawa aktif dari tanaman tersebut memiliki kemiripan dengan struktur vincristin misalkan. Nah, kemiripan ini kan jelas ketika dia masuk ke dalam tubuh kita, maka ada potensi dia menghasilkan efek yang mirip dengan si senyawa vincristin tadi. Kenapa saya katakan mirip? Saya katakan bisa menghasilkan efek yang mirip. Kalau struktur kimia, ketika ada kemiripan, maka ada potensi itu dia berkompetisi. Ya. Makanya kenapa obat-obatan yang bisa digunakan untuk mengobati itu, dia harus memiliki kemiripan secara struktur dengan komponen dalam tubuh kita, bisa itu dengan messenger, dengan blood translator, dan sebagainya. Oke.
Oke, mohon maaf, kita lanjutkan. Jadi kita lanjut ke uji khasiat dari bahan alam ini, di mana sebelum kita masuk ke uji toksisitas, maka kita harus ketahui dahulu terkait efek farmakologi dari suatu tanaman. Baru setelah kita tahu efek farmakologinya, kita lihat dari sisi keamanannya. Nah, pada penetapan khasiat ini tentunya kita perlu mengetahui ya prediksi khasiat yang paling tepat untuk tanaman tersebut. Ya. Nah, bagaimana cara kita memprediksikan? Nah, bisa kita memprediksikan dengan pengalaman empiris, bisa juga dengan kandungan kimia. Tadi saya contohkan kandungan kimianya ini menggunakan misalkan ada kemiripan struktur dari satu senyawa dengan senyawa lain. Nah, kita perhatikan bahwa sebagian besar senyawa-senyawa kimia yang aktif di dalam tubuh kita karena dia memiliki kemiripan struktur dengan senyawa kita. Contoh, misalkan ya kita kenal ada EPA ya, eicosapentaenoic acid. Ini memiliki kemiripan struktur dengan AA, asam arakidoat atau arachidonic acid, di mana kemiripan strukturnya sama-sama dia memiliki gugus C20 ya. Jadi ada karbon 20, kemudian juga ada gugus karboksilat. Perbedaannya hanya sedikit, yakni kalau EPA dia punya 5 ikatan rangkap, sedangkan AA ini hanya 4 ikatan rangkap. Tapi ketika dia masuk ke dalam tubuh, karena ada kemiripan, maka dia sama-sama bisa berinteraksi dengan COX ya, enzim psikooksigenase. Atau misalkan antara senyawa-senyawa asam nikotinat gitu ya dengan nikotin yang masuk dari tembakau. Nah, itu kan ada kemiripan struktur. Maka di situ dia bisa berkompetisi. Jadi dengan adanya senyawa-senyawa yang bisa kita ketahui dari suatu bahan, ini bisa kita prediksikan efek farmakologinya. Yang kemudian juga bisa kita lihat dari hasil penelitian pendahuluan yang sudah dilakukan oleh orang-orang sebelumnya. Makanya kenapa ketika Anda membuat protokol atau proposal tugas akhir, itu pada bagian pertama tinjauan pustaka itu adalah state of the art-nya. Jadi harus dilihat dulu state of the art dari bahan tersebut. Sudah diteliti oleh siapa saja, seperti apa penelitiannya, seperti hasilnya, kemudian posisi kita, apa kita akan melanjutkan, melengkapi, dan sebagainya. Nah, kemudian uji khasiat ini dilakukan dengan cara memberikan dosis secara bertingkat, dari mulai dosis rendah sampai dosis tinggi. Nah, sehingga nanti kita akan peroleh dari uji ini adalah pertama adalah dosis efektif. Ya, kita kenal ada istilah NOEL ya, no observed effect level, dan ada istilah NOAEL, no observed adverse effect level atau dosis maksimum. Kalau kita gambarkan mungkin ya. Nah, seperti ini misalkan kalau kita gambarkan secara grafik. Kalau kita perhatikan, pada saat pengujian aktivitas, itu otomatis kan kita dosisnya dari yang paling rendah. Set, masuk gitu ya. Nah, ketika masuk sini, ternyata naik sedikit, ini efek muncul. Dan di sini efek belum muncul, belum ada efek. Maka titik ini kita kenal sebagai titik NOEL. No observed effect level. Nah, dosis efektif itu bermula dari sini. Terus dia naik sampai akhirnya muncul di sini. Di sini nggak ada efek samping. Ketika muncul di sini muncul efek samping. Nah, ketika muncul efek samping, kita tulis di sini adalah NOAEL. No observed adverse effect level. Artinya apa? Berarti ini adalah maksimumnya. Jadi ini adalah dosis efektif dari sini sampai sini adalah maksimum. Sehingga ketahuan bahwa oh, maksimum penggunaan bahan ini adalah sekian dosisnya supaya tidak muncul efek samping. Jadi disinilah khasiat itu akan kita peroleh. Makanya pada uji khasiat ini kita akan peroleh dosis efektif dari suatu bahan obat. Nah, kemudian berikutnya setelah kita dapatkan dosis efektifnya, maka kita lanjutkan ke uji toksisitas. Di mana uji toksisitas ini untuk melihat apakah dia toksik tidak terhadap hewan uji. DL-nya berapa dosis letalnya? Jangan-jangan dosis letalnya pendek gitu ya, sehingga menghasilkan indeks terapi yang rendah. Maka kalau begitu perlu pertimbangan khusus pada saat kita menggunakan bahan tersebut sebagai obat. Nah, uji toksisitas ini dilakukan
dalam rangka menelaah resiko yang mungkin terjadi yang ditimbulkan oleh satu bahan yang akan dijadikan obat. Jadi kita perlu melihat resiko yang muncul ketika kita menggunakan bahan untuk dijadikan obat. Jadi aman apapun bahan, maka kita perlu perhatikan bahwa bahan tersebut boleh jadi memiliki efek samping yang bermasalah. Nah, uji toksisitas ini bertujuan untuk menekan munculnya risiko bahaya apabila suatu bahan tersebut saat digunakan oleh manusia. Uji toksisitas mutlak harus dilakukan terhadap hewan uji, tidak boleh terhadap manusia. Hewan ujinya bisa macam-macam, ya. Tapi yang jelas tadi harus mendekati morfologi manusia. Ada dua tipe uji toksisitas, di mana tipe yang pertama itu adalah uji kualitatif dan yang kedua adalah kuantitatif. Nah, kualitatif itu apa? Dia sifatnya deskriptif. Jadi hanya dilihat oleh visual saja. Gitu. Jadi kalau seandainya ujinya itu misalkan ada ruam warna merah. Nah, warna merah kan nggak bisa kita hitung. Ini warna merah kadar merahnya berapa itu nggak bisa. Sehingga ketika dia muncul ruam, muncul bintik-bintik gatal, sebagainya, itu kan nggak kita hitung. Dalam tubuh kita bintik gatalnya ada berapa per area? Enggak. Gitu ya. Maka itu masuk kategorinya adalah deskriptif. Tapi ada juga yang kuantitatif, terukur, ada satuannya, desimeter kubik, miligram per desiliter, dan sebagainya. Nah, ketika ada satuannya, ini masuk kategorinya kuantitatif. Nah, uji toksisitas kualitatif ini didasarkan pada munculnya respon tubuh terhadap satu senyawa. Dan ini tentunya biasanya tidak spesifik, dan uji ini sifatnya deskriptif dan seringkali penggunanya dikonversikan terhadap angka dengan ekivalensi tertentu. Jadi, kalaupun dia diangkakan itu dengan ekivalensi tertentu. Jadi hanya kedekatan saja, gitu ya. Beda dengan kuantitatif. Oke, ini contoh uji kualitatif. Ada fibrosis, granuloma, demam, alergi, asfiksia, dan sebagainya. Pak, demam kan ada suhunya, tuh ya, derajat Celcius. Tapi suhu itu tidak linier dengan penggunaan bahan. Gitu. Jadi kalau linear itu maksudnya gini. Ketika Anda menggunakan bahan dengan konsentrasi 10 miligram, misalkan dia suhunya 37 misalkan. Naikin nih 15 miligram, jadinya suhunya 38. Kan nggak linear seperti itu. Nah, makanya demam ini masuk kategorinya adalah yang kualitatif. Lagi. Itu. Termasuk di sini ada alergi, mutagenesis, karsinogenesis, teratogenesis, keracunan sistemik, ini maksudnya adalah kualitatif. Adapun yang kuantitatif, nah itu ada satuannya tadi, gitu ya. Dosis letal, berapa satuannya? Miligram per kilogram berat badan, dan sebagainya. Oke, kita lihat dulu contoh ini untuk yang dosis uji kualitatif ya. Jadi didasarkan pada morfologi. Di sini dilihat fungsi morfologi atau bentuk dari hatinya seperti apa. Kalau granuloma di sini bengkaknya seperti apa gitu ya. Dan ini juga dengan hitungan seperti ini hanya pengukuran saja. Jadi meskipun dia ada bengkaknya 10 cm misalkannya diameternya. Nah, itu kan tidak linear tadi. Jadi tidak spesifik disebabkan oleh bahan tersebut. Kemudian ada karsinogenik gitu ya, ini menyebabkan kanker dan sebagainya. Kemudian juga bahkan ada teratogenik. Nah, ini yang perlu menjadi perhatian kita bahwa seperti yang kita bahas di awal, ramuan herbal itu belum tentu dia aman bagi ibu hamil. Jadi hati-hati ketika di apotek, ketika ada ibu hamil meminta pendapat apoteker, Bu, Pak, saya hamil misalkan ya, saya membutuhkan obat karena saya batuk. Maka jangan buru-buru merekomendasikan obat tradisional ya. Kita lihat dulu apakah si obat tersebut sudah mengalami uji teratogenik atau belum. Apa itu uji teratogenik? Nah, uji teratogenik adalah uji yang diberikan spesifik kepada hewan ya, uji yang sedang bunting atau hamil. Jadi hewan yang sedang hamil ini diberikan obat gitu ya, atau bahan obat dengan dosis tertentu, kemudian kita lihat apakah ada pengaruhnya terhadap janin atau tidak. Nah, pengaruh terhadap janin nanti akan dilihat dari janin yang tumbuhnya seperti apa.
Ketika ada pengaruh, maka ada potensi di situ dia teratogenik. Kalau teratogenik, hati-hati jangan digunakan pada ibu hamil. Kalau pada perempuan boleh, boleh selama dia sedang tidak hamil, gitu ya. Nah, kalau ke laki-laki ya jelas boleh ya, laki-laki nggak mungkin hamil ya. Oke. Kemudian teratogenik ini kalau seandainya pernah dilakukan dan ternyata dia memiliki grade yang buruk, artinya dia potensinya besar, maka jangan sekali-kali diberikan kepada ibu hamil. Ini pernah terjadi kasus nyata ya di Amerika. Ini kasusnya pemberian talidomid terhadap ibu hamil karena untuk mengurangi rasa mual. Nah, ternyata setelah sekian lama menggunakan obat tersebut, ternyata bayi-bayinya banyak yang lahir cacat. Nah, sehingga kejadian saat itu dikatakan sebagai kasus tragedi talidomid. Kebayang ya, saking ngerinya gitu ya, efek teratogenik yang disebabkan oleh talidomid ini. Sampai industrinya juga dia dipermasalahkan dan sebagainya. Oke, jadi ya tentang teratogen, dan ini masuk kategori uji kualitatif. Adapun uji kuantitatif, sekali lagi ini dia terukur. Ya, ada angka yang dikeluarkan, ada satuan yang digunakan, dan dia sifatnya adalah linier. Artinya linier itu ketika dosisnya meningkat, maka efeknya juga semakin meningkat. Contoh LD50, nah LD50 adalah lethal dose 50, ini adalah dosis yang dapat mematikan 50% hewan uji. Kalau kita tambahkan dosisnya, maka bisa 100% hewan ujinya mati. Bisa jadi seperti itu, gitu ya. Nah, jadi ini adalah uji kuantitatif. Selain LD50 juga ada LC50. Ada NOEL, ada NOAEL. Perhatikan perbedaan LD dengan LC. Ini kadang salah apa ya? Salah penempatan juga gitu. Kalau dosis itu adalah apa yang dikonsumsi oleh kita. Jadi kalau Anda minum obat ya, tablet paracetamol 500 mg isinya di dalamnya, maka itu adalah dosis karena dikonsumsi oleh kita. Kekuatan sediaan itu adalah jumlah zat aktif yang terdapat dalam satu satuan tertentu di bahan obat, di dalam obat. Jadi contoh misalkannya sirupnya itu kekuatan sediaannya adalah 125 mg per 5 mili. Nah, itu adalah kekuatan sediaan. Kalau itu diminumkan ke kita yang minum 5 mili, maka dosisnya adalah 125 mg. Tapi kalau konsentrasi itu adalah ruangan atau sistem. Jadi konsentrasi itu misalkan gini ya, Anda punya gelas isinya air. Nah, kemudian Anda masukkan di situ effervescent. Effervescent-nya, awalnya kekuatan sediaannya itu adalah 500 mg vitamin C, misalkan ya. Masukkan ke dalam air, kemudian dia push, effervescent-nya dia melarut, dan sekarang gitu ya, di dalam cairan tersebut terdapat vitamin C dengan jumlah 500 mg. Nah, 500 mg ini konsentrasinya berapa? 500 mg per volumenya. Maka itu dikatakan konsentrasi. Jadi ada perbedaan antara kekuatan sediaan, dosis, dan konsentrasi. Jadi konsentrasi itu ada di dalam sistem. Makanya ketika ada ujian di antara Anda, misalkan uji BSLT, nah itu kan Anda akan menentukan uji sitotoksitas suatu bahan terhadap larva udang. Larva udang kan hidupnya dalam air, ya. Maka kita gunakan untuk konsentrasi. Kalau dosis itu adalah yang kita tambahkan. Kalau konsentrasi kita bagikan dengan volume yang ada di dalam wadah tersebut. Nah, jadi ada perbedaan ya. Oke. Uji kuantitatif meliputi ada LD50, LC, ada NOEL, ada NOAEL. Ini jelas gitu ya satuannya. Jelas ada angkanya. Nah, tahapan pengujian toksisitas ini ada 3. Ada tingkat 1, tingkat 2, dan tingkat 3. Dan tahapan ini harus berjenjang. Tidak bisa paralel. Kita lanjut yuk, 1, 2, dan 3 barengan. Nggak bisa. Kenapa? Karena tingkat 1 ini tujuannya berbeda dengan tingkat 2 dan tingkat 3. Perbedaannya apa? Kita lihat satu persatu ya. Untuk uji tes akut atau tingkat 1 ini, kita kenal akut ya. Ini tujuannya adalah pertama untuk mengetahui LD50. Gitu. Nah, untuk mengetahui LD50, maka si obat tersebut harus diujikan dengan dosis yang terus meningkat. Jadi hari pertama misalkan kita ujikan terhadap hewan, dosisnya 50 mg per kilogram berat badan. Oke, aman hewannya. Hari kedua,
kita tambahkan, gitu ya, dosisnya jadi 100. Nah, masih kuat hewannya. Kita tambahkan 150, tambahkan 200. Baru ketika kita tambahkan 300 dosisnya di hari kesekian, ternyata dia si tikusnya yang diujikan itu mengalami kematian. Nah, disitulah mulai muncul LD, lethal dose. Jadi pengujiannya itu sewaktu hari ini diujikan, cek selama 24 jam. Kalau dosisnya aman, naikkan dosisnya, cek aman, naikkan dosisnya. Gitu ya. Jadi toksitas akut ini tujuannya adalah untuk menentukan LD50. Atau kalau dia menggunakan hewan-hewan laut yang hidup di air, maka kita kenal sebagai LC50. Nah, kemudian di ujian tingkat 1 juga kita lakukan uji iritasi mata. Biasanya ini khusus untuk sediaan yang memang ada potensi berkontak dengan mata, ya. Dan juga iritasi kulit. Nah, biasanya ini sediaan yang tadi ya berkontak dengan juga kulit. Nah, kemudian setelah kita lakukan uji tingkat 1, kita sudah tahu LD50-nya, baru kita akan menghitung indeks terapinya. Seperti apa sih rentangnya dari dosis efektif ke dosis letalnya? Kalau seandainya dosis efektif dan dosis letalnya ini dia rentangnya tinggi sekali, maka bisa dikatakan obat tersebut aman digunakan. Nah, setelah aman digunakan, maka muncul pertanyaan, itu kan baru 1 kali penggunaan. Gimana kalau penggunaannya itu rutin, gitu ya? Kenapa? Karena banyak penyakit-penyakit metabolik dan degeneratif yang pengobatannya rutin. Sehari sekali harus minum obat. Maka kita lakukan uji yang lebih panjang dari uji akut, yakni uji subkronis. Jadi, sekali lagi pengujian itu tidak bisa paralel, tapi harus berjenjang. Oke, kita lihat dulu yang uji tingkat 1 ini. Di mana uji tingkat 1 ini disebut juga toksitas akut, ya. Ini meliputi uji dosis terhadap respon untuk mencari LD50, RC50, serta kemungkinan adanya kerusakan organ. Jadi kita lihat adanya farmakodinamika, ya. Selama pengujian 24 jam, ya, setiap 24 jam nanti diperiksa, naikkan lagi sampai ditemukan dosis sampai pada tahapan tertentu yang mana tidak ditemu LD50 sampai adanya kematian. Tapi bukan begitu ya kalimatnya. Mungkin yang terbaik itu jadi LD50 itu kalau sampai adanya kematian maka kita bisa temukan gitu ya adanya LD-nya. Tapi kalaupun ya sampai dosis yang terbesar sudah sangat jauh dari dosis efektif, ternyata hewannya nggak mati-mati. Nah, maka jangan dipaksakan hewan tersebut mati, gitu. Pokoknya gitu. Jadi bukan sampai ditemukan hewan yang mati ya. Takutnya sampai hewannya mati menunggu gitu. Nah, enggak. Tapi dosis letal itu memang nanti akan dilihat adanya dosis yang bisa menyebabkan kematian 50% populasi. Tapi ketika udah pada dosis tertentu yang rentangnya sangat jauh dari dosis efektif, maka uji bisa dihentikan meskipun tidak ada hewan yang mati. Artinya bahan tersebut aman. Jadi jangan menunggu sampai hewannya mati. Jadi kalau dosisnya udah aman, udah katakan aman. Itu maksudnya. Oke. Uji toksik tingkat 1 ini pengujiannya itu dengan cara mengukur seberapa besar tingkat toksitas yang muncul dalam waktu 24 jam setelah satu obat diberikan dengan dosis tunggal. Jadi obatnya diberikan dengan dosis tunggal sekali, gitu ya, diukur selama 24 jam. Besoknya tambahkan dosisnya, ukur 24 jam. Besoknya tambahkan lagi dosisnya. Nah ini figurnya pig ya. Ini adalah marmut yang memang diduga memiliki gen yang mirip dengan manusia, tapi harganya mahal. Ya. Oke. Dari sini nanti kita akan temukan dosis LD50. Nah, pengujiannya, tekniknya, jadi suatu bahan diberikan dengan dosis tunggal kepada suatu hewan uji, dicek selama 24 jam. Apabila aman, besoknya tambahkan dosisnya, cek lagi. Berikutnya tambahkan hingga hari ke-14 dengan dosis yang cukup tinggi, tidak ada kematian, maka pengujian dihentikan. Artinya bahannya aman. Dan kemudian, meskipun bahannya aman, tetap hewan tersebut harus dikorbankan untuk dilihat pengaruhnya dari penggunaan bahan terhadap farmakodinamika struktur organ kita. Nah, hewan uji yang digunakan sebisa mungkin lebih dari 1 spesies.
Ini prosedurnya, Anda bisa perhatikan di sini. Jadi tidak menunggu sampai hewannya mati ya. Jadi setelah 14 hari, ternyata dosisnya dikatakan aman, maka hewannya dipuasakan dan kemudian dibedah. Jadi harus dimatikan, dikorbankan, kemudian dibedah. Untuk apa? Untuk melihat pengaruh dari penggunaan bahan terhadap organ. Aman sih gitu ya, tapi ada pengaruhnya terhadap organ. Oke. Nah, ini contoh ya gambarannya. Ya, ternyata jika misalkan selama 14 hari tidak jadi kematian, tetap dia dikorbankan. Nanti akan dilihat pengaruh terhadap jantung, pengaruh terhadap hati, pengaruh terhadap ginjal, gitu ya, dan juga pengaruh terhadap darah. Oke, ini adalah kriteria LD50. Jadi LD50 ini ada yang memang luar biasa toksik kalau seandainya dia menyebabkan kematian dengan dosis kurang dari 1 mg per kilogram berat badan. Ini sangat toksik ya. Luar biasa lah ya, bukan sangat lagi. Dan biasanya obat-obatan yang seperti ini masuk ke red list, tidak boleh digunakan. Adapun obat yang cukup toksik, ini dasarnya adalah pertimbangan. Jadi ada nggak manfaatnya dibanding dengan mudaratnya yang tinggi. Maka yang cukup toksik ini biasanya dosisnya sangat rendah. Contoh obat-obat jantung itu dosisnya harus sangat rendah gitu ya. Kenapa? Karena naik sedikit maka dia bisa mencapai efek toksiknya. Ada yang bahkan praktis tidak toksik dan relatif kurang berbahaya. Ini artinya setelah 14 hari pengujian tidak ditemukan adanya LD50. Dan ini kategorinya jauh lebih aman, tapi biasanya yang lebih aman begini memang efektivitasnya juga rendah. Ya, contoh makanan-makanan yaitu jelas tidak berefek dan dia aman digunakan. Oke, berikutnya ada uji iritasi mata dan kulit. Ini juga pada uji toksikologi akut, di mana uji ini kita kenal sebagai dry test. Uji iritasi mata jelas ini harus digunakan hewan uji yang memiliki mata yang bisa dianalisa ya. Jadi matanya nggak bisa menggunakan mencit misalnya, matanya kecil. Gimana cara kita tahu bahwa dia iritasi? Tapi kalau kita gunakan kelinci, kerbau, sapi, matanya kan besar tuh. Nah, maka mungkin bisa kita lihat bedanya antara yang iritasi dan tidak. Kemudian untuk iritasi kulit juga sama, gunakan hewan-hewan yang memiliki luas permukaan tubuh yang besar. Jadi kalau hewannya mencit, mau uji iritasi, maka harus digunduli semua dong bulunya gitu ya. Nah, ini kan sayang tapi ya. Maka kita gunakan hewan besar, minimal kelinci, bisa juga kucing, bisa juga anjing dan sebagainya. Nanti kita tinggal cukur gitu ya bagian tertentu, kemudian kita gunakan bahan uji kita terhadap bahan tersebut. Dan biasanya uji iritasi mata ini biasanya hanya untuk tanaman-tanaman yang memang nanti difokuskan ke penggunaan area wajah. Kalau seandainya iritasi kulit, biasanya untuk tanaman-tanaman yang difokuskan ke penggunaan untuk topikal. Nah, jadi kalau sistemik misalkan ya, nggak usah iritasi kulit. Ya. Jadi ada beberapa yang tidak perlu pengujian. Baik, ada uji mutagenesis. Ini juga penting dilakukan. Kenapa? Karena ada beberapa bahan yang bisa menyebabkan mutagen. Mutagen itu adalah adanya perubahan susunan asam amino biasanya. Sehingga ketika ada sel, susunan asam amino berubah, dia akan bermutasi. Sehingga dihasilkanlah mutan. Nah, makanya kita mengenal ya, ada GMO. Ada produk-produk hasil modifikasi genetik, di mana produk modifikasi genetik ini kita kenal produk-produk GMO, genetik modifikasi modified object atau organism, di mana si GMO ini dia selnya nanti akan berkembang gitu ya sesuai dengan sel yang sudah dimodifikasi. Nah, makanya tidak heran ya kita menemukan adanya kacang kedelai yang mana kacang kedelai itu kualitasnya bagus tapi nggak bisa tumbuh di Indonesia. Kenapa? Jadi itu dampak dari GMO itu ya. Oke, uji mutagenesis ini dilakukan biasanya menggunakan ada yang menggunakan Ames test ya atau sel Salmonella Ames Salmonella ini untuk melihat adanya perubahan gen pada Salmonella, ada uji ABS, ECE, MOLI dan sebagainya. Dan hati-hati ya, mutagen atau sel yang termutasi ini itu menjadikan seorang menjadi mutan, tapi mutannya itu beda dengan X-Men lah ya. Jadi kalau X-Men itu mutannya dia punya kekuatan, kalau ini menjadi cacat seumur hidup, bisa seperti itu.
Bedakan mutagenesis dan karsinogenik. Kalau karsinogenik, dia menyebabkan kerusakan sel. Kalau mutasi, itu selnya belum tentu rusak, tapi hanya selnya berubah. Itu bedanya. Oke, setelah kita pastikan di uji tahap 1, dosis LD50-nya ketahuan, letal dosis 50-nya ketahuan, kemudian juga kita sudah lihat di screening awal, dosis efektifnya sudah ketahuan, maka berikutnya kita lanjutkan pengujian ke tingkat 2. Nah, bedanya dengan tingkat 1, kalau di tingkat 2 dosisnya sudah tetap, yaitu dosis efektif. Tapi penggunaannya yang berubah. Kalau tadi penggunaannya itu hari ini digunakan, observasi selama 24 jam. Kalau di pengujian tingkat 2, kita gunakan dosis tetap, dilakukan secara berulang sampai setengah usia hidup hewan. Jadi pengujian tingkat 2 ini dilakukan sampai setengah usia hidup hewan. Makanya pengujian tingkat 2 kita kenal sebagai pengujian subkronis. Ya. Bedanya apa? Tadi dosisnya tetap dan kemudian juga penggunaannya berulang. Di sini nanti akan ketahuan screening mutagenesisnya, teratogenik, farmakokinetik, perilaku, interaksi, dan juga lain sebagainya ya. Bisa juga nanti ada khasiat tambahan mungkin yang muncul. Nah, uji tingkat 2 ini semuanya dilakukan kurang lebih 2,5 tahun kurang lebih. Dan ini juga tergantung dari hewan uji, karena yang digunakan di sini biasanya hewan uji yang memiliki usia yang relatif pendek lah ya, 5 tahun, 4 tahun gitu. Sehingga ketika mengujikan tersiap tingkat subkronis ini, maka waktunya juga tidak terlalu lama, hanya sebagian waktu hidup hewan uji. Di sini, dosis yang diberikan bisa bervariasi 3-4 konsentrasi dari dosis tinggi maupun dosis rendah, tapi ini dengan line yang berbeda-beda. Jadi beda dengan yang tadi akut ya. Kalau akut itu kan dosisnya 10 naikkan. Kalau ini enggak gitu ya. Jadi ada 3 grup, di mana dari ketiga grup ini dosisnya beda-beda. Nah, jadi dosisnya beda-beda, nanti dilihat efektivitasnya. Kemudian berikutnya adalah lama pengujian uji subkronis ini didasarkan pada pemakaian klinis. Jadi Anda bisa lihat sini, kalau pemakaian klinisnya 1-3 hari, maka pengujiannya adalah 14 hari, dan sebagainya ya. Oke, selanjutnya ada uji praklinis tingkat 3, atau ini biasanya kita kenal sebagai uji kronis. Dan waktu atau lama pengujian itu lebih panjang dibandingkan praklinis. Di mana pengujian ini dilakukan selama hewan itu hidup, jadi selama masa hidup hewan. Nah, di mana nanti di sini kita akan menemukan atau untuk mengevaluasi adanya efek-efek yang muncul yang tidak terdeteksi pada uji akut ya, dan juga uji toksisitas praklinis. Nah, uji toksisitas kronis ini pada pengujiannya itu dilakukan terhadap hewan dan selama sebagian besar hidup hewannya. Jadi lumayan lama gitu ya. Dan kemudian dari sini nanti kita juga bisa menguji uji mutagenesis. Jadi kalau seandainya penggunaannya secara simultan saja misalkan 1 kali, maka ternyata tidak menghasilkan efek mutagenis, efek karsinogenik. Tapi ketika penggunaannya berulang, nah kita sudah bahas ya, bahwa pada saat ada penggunaan berulang, maka di situ ada potensi residu yang terakumulasi. Itu yang bisa menyebabkan efek samping. Nah, bisa jadi mungkin mutagenesis ini muncul ketika penggunaannya sudah di atas 50 kali pemakaian misalkan ya. Nah, maka ada potensi di situ muncul efek samping. Makanya kita perlu lakukan uji yang kronis ini dari mulai uji mutagenesis. Nah, uji mutagenesis ini terhadap sel genetik, somatik, embrio. Nanti kalau terhadap sel genetik akan terjadi mutan ya. Kalau sel somatik terjadi kanker, kalau pada embrio kemungkinan akan terjadi monster. Jangan bayangkan monster yang di film ya. Monster ini mungkin juga penampilannya yang tidak normal gitu. Ini adalah kendala uji toksisitas. Nah, di mana pada uji toksisitas ini kita tidak menggunakan manusia tapi menggunakan hewan uji. Hewan ujinya jelas berbeda dengan manusia. Aktif di hewan uji belum tentu di manusia juga aktif. Karena tadi ya organisme berbeda, organnya berbeda. Yang paling baik kita gunakan organisme yang mendekati manusia tapi mahal. Kemudian juga kendala lainnya ini ada masyarakat penyayang binatang. Ini juga perlu menjadi perhatian kita juga ya, kita mengapresiasi bahwa sebisa mungkin memang
pada saat kita melakukan uji praklinis terhadap hewan uji, maka kita bayangkan bahwa kalau seandainya ini hanya uji main-main, maka kita mengorbankan makhluk hidup, gitu ya. Kenapa? Karena tadi uji praklinis itu sampai kita harus mengorbankan makhluk hidupnya harus dibunuh, dimatikan. Nah, kalau seandainya uji ini kita sendiri tidak yakin manfaatnya, maka pengujian ini akan menjadi hanya sia-sia dan akan memberikan mudarat yang luar biasa. Tapi kalau ada manfaat, misalkan secara khasiat memiliki manfaat yang besar, maka sah dilakukan uji praklinis sebelum nanti dimanfaatkan untuk manusia. Gitu, ya. Dan kemudian juga keadaan laboratorium yang berbeda dengan realitas. Jadi ketika kita pengujian praklinis terhadap hewan, pasti di laboratorium. Tapi uji klinis nggak mungkin dong manusia masukin laboratorium. Nah, otomatis di sini ada kondisi yang berbeda, ya, sehingga ada potensi nanti hasil dari uji praklinis dan klinis tidak sinkron. Ini adalah hasil dari uji praklinis, di mana uji praklinis ini nanti akan menghasilkan pertama kepastian dosis lazim, dosis efektif, ya, kemudian ada dosis maksimum. Kita kenal ada NOEL, ya. NOEL itu adalah dosis efektif, NOEL adalah dosis maksimum. Ada juga LD, dosis letal, munculnya efek samping, teratogenik, mutagenik, karsinogenik. Ini adalah komponen-komponen yang kemungkinan muncul pada saat melakukan uji praklinis. Jadi ini yang akan kita dapatkan datanya, dan ini nantinya akan kita lampirkan pada saat kita pengusulan uji klinis. Nah, berikutnya baru kita kembangkan menjadi suatu produk obat tradisional dan bentuk formula sediaan farmastika. Nah, di sini kita sudah bahas formula itu seperti apa gitu ya di TBA, ya. Ya, harap Anda masih mengingatnya. Di mana dari formula ini nanti kita akan coba peroleh ada setidaknya 3 prinsip pada saat kita memformulasi. Ada bahan aktif utama, bahan aktif komplementer, dan ada bahan pembantu. Semuanya ini memiliki fungsi yang berbeda-beda. Jadi apa pemilihannya sudah pernah kita bahas di TBA. Jadi saya nggak akan bahas lagi di sini. Kemudian ini adalah terkait dengan parameter evaluasi untuk setiap sediaan yang kita buat, ya. Prinsipnya pembuatan sediaan baik farmastika ataupun fitofarmastika itu sama. Bedanya hanya di zat aktifnya. Oleh karena itu, evaluasi sediaannya juga sama. Ini juga sudah kita bahas di teknologi bahan alam, ya, pertemuan terakhir. Nah, coba Anda perhatikan lagi itu. Kalau tablet seperti apa, kalau kuyet seperti apa, kalau rajangan seperti apa, itu ada parameter evaluasinya. Baik, saya rasa itu materi kita untuk pertemuan minggu ini. Nah, untuk minggu depan itu kita lakukan secara asinkronus, ya, sekaligus juga persiapan Ramadan dan juga persiapan UTS. Jadi minggu depan itu adalah pertemuan terakhir sebelum UTS, sehingga di minggu depan nanti saya akan simpankan pertama adalah soal-soal tutorial, ya. Yang kedua adalah kuis pra UTS sebagai tahapan persiapan Anda menuju UTS. Nah, yang ketiga adalah UTS-nya itu sendiri. Jadi pelaksanaannya semuanya asinkronus. Jadi silakan nanti Anda manfaatkan sebaik-baiknya sebelum pelaksanaan UTS. Jadi tidak perlu ada bertanya, Pak, nanti kecil soalnya seperti apa? Kerjakan aja latihan soal, Anda akan menemukan potensi-potensi. Tapi jangan dihafalkan jawabannya, jangan dihafalkan soalnya. Kenapa? Ada potensi nanti kalimatnya berbeda. Pahami esensi dari setiap soalnya, gitu ya. Oke, itu saya rasa teman kita hari ini. Dan sebelum ditutup, silakan kalau ada pertanyaan Anda simpankan di e-kuliah, dan juga untuk hal-hal lainnya, ya. Dan mari kita tutup dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.